Malam itu, di balik jendela kamar yang gordennya tertiup angin sepau-sepau, cahaya rembulan muda masuk dengan malu-malu, menyinari wajah wanita yang kini resmi menjadi nafasku. Bu Sarah. Begitu dunia mengenalnya sebagai sosok pengusaha sukses yang dingin dan tak tersentuh di usia 50 tahun. Kini duduk di tepi tempat tidur dengan keanggunan yang melumpuhkan logikaku. Aku berdiri mematung, merasakan dada yang berderu hebat seolah jantungku ingin melompat keluar. Sementara telapak tanganku dingin karena kegugupan yang luar biasa. Ia menoleh, memberikan senyuman paling tulus yang pernah kulihat. Lalu mengulurkan tangannya yang halus padaku. Di malam yang sakral itu, di tengah keheningan yang hanya diisi oleh detak jantung kami yang berpacu, segala perbedaan status dan usia seolah lebur. Kami akhirnya menyatu dalam balutan kasih sayang yang dalam, melakukan janji suci malam pertama kami dengan penuh kelembutan dan rasa hormat, menandai awal dari sebuah kehidupan baru di mana kemewahan dunia tak lagi punya arti dibandingkan dengan kehangatan pelukan ini. Semua ini bermula dari sebuah kesederhanaan yang tak pernah kusangka akan berujung pada cinta yang begitu besar. Namaku adalah seorang pemuda biasa, bekerja sebagai teknisi lepas yang sering dipanggil ke rumah-rumah mewah untuk memperbaiki segala kerusakan kecil, mulai dari listrik hingga mesin air. Di sanalah aku bertemu dengannya. Rumah Bu Sarah adalah istana megah di puncak bukit, dikelilingi taman yang luas dan penjagaan ketat. Namun, di balik semua kemegahan itu, aku menangkap sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, sebuah kesepian yang sangat dalam di matanya. Pertemuan pertama kami sangat biasa. Aku dipanggil untuk memperbaiki sistem pengairan di taman belakangnya yang luas. Saat itu, ia sedang duduk sendiri di gazebo, menyesap teh dengan tatapan kosong ke arah cakrawala. Aku menyapanya dengan sopan, dan ia membalas dengan anggukan kecil yang elegan. Awalnya, aku merasa terintimidasi. Bagaimana tidak? Dia adalah wanita yang memiliki segalanya, perusahaan besar, mobil mewah, dan pengaruh yang luas. Sedangkan aku hanyalah pria yang motornya sering mogok di tengah jalan. Namun, frekuensi panggilanku ke rumah itu menjadi lebih sering. Bukan karena pekerjaanku yang buruk, melainkan karena ia selalu menemukan alasan untuk memanggilku kembali. Kadang hanya untuk mengganti bohlam lampu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pelayan rumahnya, atau sekadar memeriksa koneksi internet yang sebenarnya baik-baik saja. Suatu sore, saat aku sedang mengemasi alat-alatku, ia menawariku kopi. Kami duduk di teras belakang, dan untuk pertama kalinya, ia mulai bercerita. Ia bercerita tentang masa mudanya yang habis untuk membangun kerajaan bisnis, tentang mendiang suaminya yang pergi terlalu cepat, dan tentang bagaimana ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri yang terlalu besar. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagiku, dia bukan lagi pengusaha kaya raya yang ditakuti, melainkan seorang wanita yang hanya butuh didengar. Aku meresponsnya dengan cerita tentang kehidupanku yang sederhana di pinggiran kota, tentang bagaimana aku menikmati nasi bungkus di pinggir jalan, atau betapa bahagianya aku saat berhasil memperbaiki mesin tua yang sudah dianggap rongsokan. Keajaiban terjadi ketika ia mulai tertawa mendengar ceritaku. Tawa itu terdengar sangat renyah dan jujur, seolah ia baru saja menemukan kembali sesuatu yang sudah lama hilang. Sejak hari itu, hubungan kami berkembang lebih dari sekadar klien dan teknisi. Kami mulai sering keluar bersama, tentu saja dengan cara yang sangat sederhana atas permintaannya. Ia menanggalkan pakaian bermereknya, mengenakan kemeja santai, dan membonceng motor tuaku untuk makan bakso di pinggir jalan. Ia bilang, ia belum pernah merasa sebebas ini selama puluhan tahun. Tentu saja, hubungan ini memicu badai. Anak-anaknya yang sudah dewasa, yang semuanya tinggal di luar negeri dan sibuk dengan warisan keluarga, mulai mendengar kabar burung. Mereka tidak setuju. Bagi mereka, aku hanyalah pemuda oportunis yang ingin mengincar harta ibu mereka.
Teman-teman sosialitanya juga mulai berbisik sinis, mencibir pilihannya yang jatuh pada pria kelas bawah. Namun, Bu Sarah bukan wanita yang mudah goyah. Suatu malam, ia menatapku dengan sangat dalam dan berkata bahwa ia sudah memiliki segalanya di dunia ini, tapi ia belum pernah merasa pulang sampai ia bertemu denganku. Cintanya padaku bukanlah tentang apa yang bisa kuberikan secara materi, karena ia sudah punya itu semua. Cintanya adalah tentang ketenangan, tentang kejujuran, dan tentang bagaimana aku memperlakukannya sebagai seorang wanita, bukan sebagai aset perusahaan. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku mencintai kedewasaannya, kebijaksanaannya, dan keberaniannya untuk memilih kebahagiaan di atas ekspektasi orang lain. Keputusan kami untuk menikah diambil dengan keyakinan penuh. Kami tidak menginginkan pesta megah yang dihadiri ribuan kolega bisnisnya. Kami memilih sebuah acara kecil yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat yang benar-benar peduli. Di hadapan penghulu, aku mengucapkan janji suci dengan suara mantap, meskipun hatiku bergetar hebat. Saat aku menyematkan cincin di jarinya, aku menyadari bahwa tanggung jawabku sangat besar. Bukan untuk memberinya kemewahan, tapi untuk menjaga agar senyum itu tidak pernah hilang lagi dari wajahnya. Malam setelah pernikahan, kami berada di rumah sederhanaku yang baru saja kurenovasi sedikit agar lebih nyaman. Disinilah ia memilih untuk tinggal, meninggalkan istana megahnya demi hidup bersamaku. Malam itu terasa begitu berbeda. Kesunyian di luar rumah terasa sangat intim. Kegugupan yang kurasakan sejak sore tadi mencapai puncaknya saat kami hanya berdua di dalam kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, terlihat sangat cantik dengan rambut yang terurai alami. Aku mendekatinya, merasa sangat kecil namun sangat dicintai. Dada ini berdebar-debar, sebuah perasaan yang campur aduk antara rasa takut tidak bisa membahagiakannya dan rasa syukur yang luar biasa. Ia menyentuh wajahku, seolah merasakan kegelisahan yang kupikirkan. "Jangan khawatir," bisiknya dengan suara yang menenangkan seperti aliran air. Di bawah cahaya rembulan muda yang menyelinap, kami akhirnya menyatukan cinta kami. Malam itu, segala keraguan hilang. Kami berbagi kasih dengan sangat sopan, sangat lembut, dan penuh dengan rasa syukur, seolah waktu berhenti hanya untuk merayakan penyatuan kami. Hari-hari setelah pernikahan adalah hari-hari paling membahagiakan. Bu Sarah benar-benar membuktikan ucapannya. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, dan menungguku pulang kerja dengan senyuman yang paling hangat. Ia tidak pernah mengeluh saat air di rumah kami mati, atau saat cuaca sangat panas, karena tidak ada AC sentral seperti di rumah lamanya. Ia justru menikmati setiap momen itu sebagai sebuah petualangan baru. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan kami, mengajar anak-anak di sekitar rumah, atau membantu ibu-ibu PKK dengan ide-ide kreatifnya. Orang-orang di lingkungan kami awalnya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mereka hanya mengenalnya sebagai istriku yang cantik dan ramah. Ia telah bertransformasi dari seorang ratu bisnis menjadi bagian dari komunitas yang hangat. Suatu hari, anak bungsunya datang mengunjunginya. Ia datang dengan amarah, membawa dokumen hukum dan menuntut ibunya untuk kembali ke kehidupan aslinya. Namun, pemandangan yang ia temukan justru membuatnya terdiam. Ia melihat ibunya sedang duduk di teras, tertawa lepas sambil mengupas bawang bersama tetangga sebelah. Ia melihat ibunya tampak lebih muda, lebih sehat, dan jauh lebih bahagia daripada saat ia masih duduk di kursi direktur. Akhirnya, meskipun sulit, anaknya mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu memiliki label harga. Kami hidup dengan penghasilanku sebagai teknisi yang kini sudah memiliki bengkel kecil sendiri. Bu Sarah sesekali membantu mengelola keuangan bengkel dengan keahliannya yang luar biasa. Tapi ia selalu memastikan bahwa aku tetaplah kepala keluarga. Ia memberiku ruang untuk menjadi pria sejati yang menafkahi istrinya. Meskipun secara teknis ia bisa membeli seluruh kota ini jika ia mau.
Kisah kami adalah bukti bahwa usia hanyalah angka, dan status sosial hanyalah label yang diberikan manusia. Cinta yang sejati tidak membutuhkan panggung mewah atau pengakuan dunia. Cinta sejati ditemukan dalam kesederhanaan, dalam saling mendengarkan, dan dalam keberanian untuk melepaskan segala atribut duniawi demi seseorang yang membuat jiwa kita merasa damai. Setiap kali malam tiba dan kami duduk bersama di teras sambil menatap bintang, aku selalu teringat debaran hebat di malam pertama kami. Debaran itu kini telah berubah menjadi rasa aman yang kokoh. Aku bersyukur bahwa wanita hebat ini memilihku, bukan karena apa yang kupunya, tapi karena siapa aku di matanya. Dan bagi Bu Sarah, meninggalkan segalanya demi hidup sederhana denganku adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Karena di rumah kecil ini, ia akhirnya menemukan apa yang tidak bisa dibeli dengan miliaran harta, cinta yang tulus dan hati yang tenang. Kami terus menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Tantangan tentu akan selalu ada. Entah itu kesehatan yang menurun seiring bertambahnya usia, atau pandangan miring dari mereka yang belum paham. Namun, selama kami saling menggenggam tangan, semua itu hanyalah bumbu dalam perjalanan indah kami. Ia adalah janda 50 tahun yang punya segalanya. Tapi ia memilih untuk memberikan segalanya itu kepadaku. Seorang pria sederhana yang hanya punya cinta untuk dipersembahkan. Kisah ini aku bagikan agar siapapun yang sedang merasa ragu akan cinta, tahu bahwa keajaiban itu ada. Jangan pernah takut untuk mencintai atau dicintai hanya karena perbedaan yang terlihat di mata manusia. Karena pada akhirnya, yang akan menemani kita di masa tua bukanlah harta yang melimpah, melainkan tangan yang tetap menggenggam erat saat malam dingin tiba, dan hati yang selalu berkata, "Aku bersyukur memilikimu."